keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia. Memang keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia. Pajak. Masalahnya, apakah si pengusaha rumah makan itu hanya memakai kwitansi bayar makan tadi, hanya memakai kwitansi yang telah dipunch, dibolongi oleh badan penerimaan daerah, atau namanya dulu Dispenda. Atau jangan-jangan ada yang serupa persis tapi tidak dibolongi. Itu walau-alam lah. Kembali lagi bersama kami dengan narasumber yang sangat kece dan keren. Biasa saya panggil Abang Gamot Silitonga. Baik pemirsa, sebelum kami mulai diskusi kami dan juga sesi tanya jawab kami, jangan lupa tetap ikuti halaman Gamot Silitonga di Facebook Anda. Dan juga subscribe akun YouTube Gamot Silitonga dan juga akun YouTube MSP Uli. Baik Bang, langsung kita ke pertanyaan pertama. Apakah pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR mudah membuat undang-undang pajak? Tadi udah kita singgung kalau pemerintah dan rakyat yang diwakili DPR itu menyusun undang-undang, apakah tidak ditakuti? Misalnya suka-suka mereka menyusun undang-undang itu. Enggak lah, karena mereka juga udah kaum intelektual, berpikir mensejahterakan masyarakat. Ada syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak lah. Pertama-tama, pemungutan pajak itu harus adil. Jangan membedakan pajaknya orang gendut misalnya dengan orang kurus dalam arti luas ya. Harus adil. Adil secara umum, dikenakan secara merata ke umum. Terus yang kedua, prinsip keadilan itu adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Dia keberatan dengan pajak yang terutang. Jadi saya nggak mau membayar pajak sebesar itu karena menurut saya pajak saya tidak sebesar itu. Iya. Kalau dia masih kalah di keberatan, dia masih bisa banding ke pengadilan. Di pengadilan pajak, dia akan mengajukan bahwa pajak saya sebenarnya tidak sebesar itu. Hitung-hitungan pajak saya begini. Ini dasarnya. Itulah prinsip keadilan itu. Pembuatan undang-undang perpajakan itu harus menganut satu prinsip keadilan. Terus yang kedua adalah prinsip yuridis. Yuridis maksudnya seperti dasarnya berdasarkan undang-undang dasar. Yurisdiksi pemungutan pajak di Indonesia adalah terletak pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak cukup hanya undang-undang aja. Harus ada yurisdiksinya berdasarkan undang-undang dasar. Nah, seperti kita tahu, sumber hukum yang paling tinggi itu adalah undang-undang dasar. Jadi pajak itu adalah hukum. Baru nanti turunannya hierarchy of law namanya. Urutan-urutan hierarki daripada hukum. Yang pertama-tama adalah undang-undang dasar, di bawahnya barulah TAP MPR, di bawahnya lagi baru undang-undang, di bawahnya baru Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baru di bawahnya lagi keputusan presiden, peraturan presiden, di bawahnya lagi peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan dirjen, keputusan dirjen. Ada seperti itu. Nah, yurisdiksi pemajakan kita terletak di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Itu syarat yang kedua. Kalau syarat yang ketiga adalah pemungutan pajak harus ekonomis. Dalam arti pembuatan undang-undangnya juga harus memperhatikan syarat ekonomis. Jangan mengganggu
roda perjalanan ekonomi di negara ini. Yang dimaksud roda ekonomi itu apa? Produksi, manufaktur, terus distribusi yaitu pemasaran. Jangan sampai mengganggu itu. Kita tahu sekarang dalam era COVID yang begini keras pun, pemerintah malah memberikan semacam kayak perangsang kepada pengusaha-pengusaha bagaimana biar perusahaan ini bisa jalan. Padahal di satu segi pemerintah sangat butuh uang, sangat butuh uang untuk menjalankan roda perekonomian, untuk rutin maupun untuk pembangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mengikuti di media sosial maupun di media massa bahwa pemerintah itu memberikan kayak stimulus lah, perangsang. Misalnya keringanan ini, keringanan itu, sehingga roda perekonomian tetap jalan. Roda industri, manufacturing, produksi tetap jalan, roda distribusi, perdagangan tetap jalan. Itu maksudnya syarat ekonomis. Yang keempat adalah syarat financial efisien. Pemungutan pajak itu harus efisien. Maksudnya jangan dengan mau ngejar pajak 5 juta, tapi menghabiskan biaya 50 juta apalagi. Mungkin menghabiskan uang 2,5 juta aja udah rugi kita. Misalnya, tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia, karena kebetulan mau dipanggil ke negaranya, misalnya ke Korea lah, sehingga terjadi penagihan seketika. Tapi karena kita tidak melakukannya, kita tahu ada sebenarnya potensi pajak di sana, terus kita tanya bahwa dia mau membayar, tapi kita disuruh datang ke Korea. Padahal pajaknya kalau dihitung-hitung mungkin hanya 20 juta saja. 20 juta. Padahal untuk membayar tiket pesawat, membayar hotel, membayar dan lain-lain, mungkin udah mencapai 50 juta. Nah, janganlah sampai mengeluarkan uang yang lebih besar untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih kecil. Itu maksudnya syarat efisien. Terus selanjutnya adalah bahwa undang-undang pajak itu harus mudah dimengerti. Syarat yang pemungutan sederhana namanya. Jangan berbelok-belok dan susah dimengerti. Sederhana saja, simpel aja, dan mudah dimengerti. Itulah syarat-syaratnya kalau mau membuat undang-undang pajak. Jadi tidak gampang juga buat pemerintah dan DPR. Mereka intelektual, mereka memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu. Pasti mereka memperhatikan syarat-syarat untuk membuat undang-undang pajak ini. Nah, gitu maksud saya, kawan. Ya, oke. Itu tadi penjelasannya sangat luar biasa itu, Bang, ya. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan sesi tanya jawab kami, jangan lupa tetap ikuti halaman Gamot Silitonga di Facebook Anda. Dan juga subscribe akun YouTube Gamot Silitonga. Dan juga akun YouTube MSP Uli. Ada lagi satu pertanyaan ini, Bang. Dari akun YouTube kita, akun YouTube Gamot Silitonga, dari Huta Bulu 16. Pemirsa juga boleh langsung melihat pertanyaannya di layar kita, ya. Pertanyaannya, Bang, mohon penjelasannya kalau boleh tahu pajak progresif khususnya untuk kendaraan bermotor. Kira-kira seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ini, kawan. Tapi kalau sudah menyangkut kendaraan bermotor, STNK yang tadi tunjukkan itu semuanya pajak daerah. Tidak ada kaitannya dengan pajak negara. Tapi dalam undang-undang nasional dikenal istilah dengan tarif progresif. Tarif progresif. Ya. Jadi misalnya kalau penghasilan Bapak hanya 25 juta, pajaknya hanya 5%. Tapi kalau penghasilannya 50 juta, berarti pajaknya adalah 5% kali 25 juta. Nanti ada tarif baru lagi untuk 25 juta lagi. Untuk 50 juta kan nambah 25 juta. Misalnya jadi 10%. Tapi apabila penghasilannya 100 juta, 5% kali 25 juta dulu. Habis itu 10% kali 25 juta lagi. Habis itu misalnya tarifnya 15%. 15% kali 50 juta lagi. Itulah tarif progresif. Nah, dalam kepemilikan mobil, pajak daerah itu, mobil pertama dengan sisi sekian, mereka tahun berapa, pajaknya sekian. Terus Bapak beli lagi mobil baru. Yang mobil kedua? Mobil kedua. Walaupun mereknya sama, tahunnya sama, cc-nya sama, nambah pajaknya dibanding mobil yang pertama. Apalagi mobil yang lebih bagus lagi, ada dasar-dasarnya nanti, cara penghitungannya. Disitulah progresif itu. Semakin tinggi pajaknya apabila kepemilikannya melebihi dari 1 sampai dengan 2, pajaknya sekian. Kalau 3, pajaknya sekian. Itu maksudnya progresif. Dan khusus mobil, seperti saya katakan tadi, pajak untuk kendaraan bermotor ini adalah untuk Pemda, pemerintah daerah. Untuk DKI Jakarta lah. Kalau untuk kantor pusat nggak ada bagiannya. Ada juga satu kasus, Bang, yang berhubungan ke sini. Tetangga saya ini jual mobil. Tapi dia sudah jual ini mobilnya. Tapi di tahun berikut
pajak mobilnya masih ditagih sama Oh dia. iya, itu kita pemilik kendaraan lah. Kita ini harus berusaha urus lagi ke polisi bagaimana supaya mobil X yang sudah terjual itu lepas dari alamat rumah kita. Oh. Saya ulang, lepas dari alamat yang tertera di kartu keluarga rumah kita. Iya. Selama dia masih nempel jadi alamat di STNK masih alamat rumah kita, selama itu mobil termasuk, kalau itu mobil pertama kita dulunya, tetap mobil pertama. Kita harus supaya itu lepas dari alamat di kartu keluarga kita, baru dia nanti lepas. Beri mobil lagi baru mobil pertama. Iya, iya. Berarti jangan ada jual beli perorangan gitu ya, harus Dalam arti- diketahui pihak-pihak terkait Iya, ya. atau kalau tidak kita lapor. Kita lapor ya. Kita lapor lah. Iya. Supaya mobil ini keluar dari alamat yang tertera di kartu keluarga kita, di Iya. KTP kita. Iya. Sehingga untuk membeli mobil berikutnya, dia udah nggak diperhitungkan lagi sebagai mobil di alamat itu. Iya. Mobil ini yang mobil pertama lagi gitu. Oke. Jadi Baik. progresifnya akan hilang nanti. Ya, siap. Luar biasa sekali pemaparannya Bang, penjelasannya. Mudah-mudahan rekan kami, pemirsa kami di sana, Huta Bulu 16, sangat terbantu dengan jawaban Abang Gamot Silitonga ya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, senanglah kalau bisa sedikit berpartisipasi demi kemajuan negara ini, walaupun hanya sebesar pasir di pantai sana, sebesar debu di tanah ini, partisipasi itu, tapi tetap kami akan katakan, bantulah kami dengan cara, sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan yang krusial dan up to date yang ada hari ini atau sedang berjalan, semoga bisa kita bahas. Jadi sampaikan melalui fanpage, entah melalui YouTube, entah melalui medsos yang lain, karena medsos yang lain juga saya punya toh, dengan semua kodenya Gamot Silitonga kok. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab, dan saya udah janji, seandainya saya tidak bisa jawab, saya akan tanya orang yang lebih sakti dari saya untuk bisa menjawabnya di tempat ini. Tapi semoga mudah-mudahan bisa saya jawab. Kayak tadi banyak pertanyaan yang mendarat masalah pajak daerah, alhamdulillah, puji Tuhan saya bisa jawab lah, dan bisa dicek di buku-buku pajaknya. Iya. Ya. Betul. Nah, pertanyaan itu tadi Abang maksudkan boleh langsung di kolom komentar ya. Iya. Di kolom Boleh komentar di komentar. halaman kita Gamot Silitonga, dan juga di kolom komentar akun YouTube kita Gamot Silitonga juga. Baik, pemirsa yang berbahagia, rangkaian tanya jawab atau diskusi kami tentang pajak dan juga menjawab pertanyaan dari netizen kami sudah terlaksana dengan baik. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita, abang saya Gamot Silitonga. Sampai ketemu kembali di segmen berikutnya. Pajak memang keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia. Pajak memang keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia.